Pekerjaan paling enak di Jepang salah satunya adalah budidaya telur ayam. Alasannya kenapa? Yang pertama itu, Wak, setiap karyawan atau pekerja sebuah peternakan budidaya telur di Jepang itu biasanya mendapat jatah telur yang lumayan murah dari saco ataupun bos. Dan bahkan di beberapa tempat atau peternakan itu ada yang dikasih secara gratis, walaupun memang dijatah minggu per minggu atau bulan per bulan. Dan ini sangat lumayan untuk kita bisa menghemat pada saat kita tinggal dan kerja di Jepang. Yang kedua, Wak, umumnya jangyo atau jam lembur itu minimalnya 1 jam per hari. Dikarenakan kalian tahu sendiri, konsumsi telur di Jepang itu sangat-sangat banyak, Wak. Jadi karena permintaan banyak, otomatis kita dituntut untuk bekerja lebih banyak lagi. Dan ini cukup menarik bagi teman-teman yang pengen kerja lebih untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi dalam tiap bulannya, Wak. Yang ketiga itu adalah suhu. Jadi kalian tahu sendirilah, suhu pada saat kita kerja di kandang atau di peternakan ayam ini, otomatis itu sangat dijaga karena mempengaruhi kualitas telur, dan juga kalau ayamnya banyak yang kedinginan atau kepanasan itu sangat mengganggu dan bisa mengakibatkan ayam-ayam banyak mati. Jadi untuk itu makanya suhunya harus tetap terjaga. Biasanya suhunya ini suhu ruangan yang kurang lebih sekitar 21 derajat sampai 23 derajat. Jadi kita sebagai pekerja ya cukup nyaman di suhu-suhu seperti ini. Jadi nggak peduli sama musim yang ada di Jepang, baik itu musim dingin, musim panas, yang mana ini jadi keluhan banyak orang, termasuk itu orang Jepang sekalipun, Wak. Oh ya, geng, buat kalian yang pengen tanya-tanya, silakan DM aja ke Instagram @aris9262_. Jangan pernah DM ke TikTok, karena itu sama aja pekerjaan yang sia-sia. Yang keempat itu, Wak, suasana kerja. Jadi, suasana kerja di peternakan ayam ini, khususnya budidaya telur ini, nggak terlalu ketat, tapi tetap ada SOP-nya, Wak. Jadi kalau misal dibandingkan kerja di pabrik manufaktur, kita harus gerasak gerusuk, jam breaknya juga harus tepat waktu, dan kerjanya juga pasti kalian tahu sendiri gimana pabrik manufaktur. Karena ada di beberapa tempat itu nggak boleh megang handphone, bahkan ke toilet sekalipun itu nggak boleh di jam kerja karena memang berpengaruh sama kondisi kerja gitu. Jadi ya ini cukup meresahkan bagi orang-orang yang kurang suka kerja tertib kayak gini gitu. Jadi menurutku bidang budidaya telur ini cukup menarik bagi orang-orang yang santai, nggak terlalu suka gerasak gerusuk gitu, Wak. Jadi bolehlah jadi pertimbangan bagi kalian. Yang kelima dan sekaligus yang terakhir itu adalah pekerjaan budidaya telur ini bisa diaplikasiin pada saat kita pulang ke Indonesia untuk buka usaha. Jadi ilmunya bisa dipakai di Indonesia gitu, Wak. Walaupun memang nggak 100% kita bisa aplikasikan, tapi setidaknya kita adaptasiin sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di negara kita sendiri. Dan ilmu yang kita dapat itu adalah ilmu pengalaman. Jadi pastinya bisa akan lebih baik lagi ketika kalian mau mempelajarinya dan mengembangkannya di Indonesia. Oke, geng, mudah-mudahan informasi ini bisa membuka atau mencerahkan pikiran kalian. Gua Ari, pamit dulu, Wak. Ciao.